Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita selalu sehat, teman-teman. Pada hari ini, seperti biasa, hari Sabtu kita akan sharing analisis pada pair Euro USD untuk pergerakan harga di minggu depan. Oke, langsung aja kita gas, teman-teman. Kita masuk ke time frame weekly untuk melihat pola candlestick terakhir ya, karena ini adalah analisa mingguan. Oke, kita perhatikan untuk candlestick terakhir dalam minggu ini, dia terbentuk candlestick bearish doji ya. Jadi dalam minggu ini kita bisa melihat juga untuk harga ini sempat naik dan sampai dia nge-sweep ya, nge-sweep dua candlestick terakhir, candlestick bearish itu teman-teman. Ya, jadi ini juga kita boleh ngelihat dalam satu minggu ini dia sempat turun sampai pada area ini. Nah, lalu di reject lagi sampai pada area atas itu harga reject lagi teman-teman. Nah, jadi menurut saya sih dalam minggu ini masih ada potensi pergerakan ini bergerak seperti ini teman-teman, sideways, tetapi untuk memastikan nanti kita coba cek ya, cek rejection ini dari atas ini apa yang terbentuk di time frame kecilnya nanti berupa pola candlestick-nya. Nanti itu yang bisa kita cek teman-teman. Nah, kalau memang ada responnya yang kuat untuk harga turun, nah itulah yang saya katakan ada potensi nanti harga ini dalam satu minggu itu bergerak di dalam candlestick weekly minggu ini. Dia bergerak sideways ya. Jadi itu nanti yang bisa kita cek di time frame kecilnya. Secara global seperti yang sudah pernah kita bahas di video analisa hari Sabtu yang lalu, kita lihat di sini adanya area support yang sudah breakout teman-teman. Ini sudah full body. Jadi kalau melihat situasi ini sih untuk jangka panjang ya, masih ada potensi harga pada euro USD ini melakukan penurunan. Hanya saja untuk saat ini setelah harga breakout dia ada rejection, seperti biasa harga melakukan retest terlebih dahulu. Nanti jika sudah ketemu area yang kuat, nah harga ini masih berpotensi ke bawah teman-teman. Itulah untuk jangka panjangnya kalau kita lihat pada weekly ini. Oke, sekarang coba kita turun time frame, kita masuk ke time frame daily. Oke, pada time frame daily, kalau kita lihat ya, dalam satu minggu ini ya. Nah, ini hari Jumat, Kamis, Rabu, Selasa, Senin ya. Nah, jadi kalau kita simpulkan dari sini teman-teman, di mana pada hari Sabtu minggu yang lalu juga kita analisa harga ini masih belum menembus area ini teman-teman. Jadi sampai saat ini pun harga belum juga menembus area drop base drop ini. Nah, itu ya. Jadi saat ini minggu ini, nah dia itu hanya mampu sweep di sini untuk time frame daily-nya. Jadi belum ada full body break untuk area drop base drop ini. Pada minggu yang lalu, nah kita itu melihat juga harga sedang masuk di zone ini ya. Nah itu teman-teman, dan dalam satu minggu ini dia turun sampai sini, lalu reject kembali, reject lagi dari atas teman-teman. Jadi masih tetap belum full body break di situ ya. Jadi kalaupun harga nanti lanjut mengalami kenaikan, kita melihat juga di area sini. Nah, ini kita masih ada area yang akan menghalangi harga untuk turun pada time frame daily ini. Drop base drop atau supply area. Oke, next-nya itu berada pada resisten area ini. Oke, itu teman-teman untuk area yang berpotensi menghalangi harga saat harga melakukan retest ke atas di time frame daily-nya. Oke, nah itu yang bisa kita lihat di time frame daily. Oke, sekarang kita langsung aja cek ke time frame H4-nya teman-teman. Nah, saya yakin teman-teman ingat ya pada analisa kita di video hari Sabtu yang lalu, tepatnya pada video yang ini ya. Kalau teman-teman ingat, di situ kita marking ya area ini ya, bullish head and shoulder ya, di thumbnailnya kita buat ya, area bullish head and shoulder.
Nah, artinya dalam 1 minggu ini harga berhasil ya, masuk ke area bullish ini, area, bahu kirinya, lalu harga melakukan kenaikan. Dan pada minggu yang lalu, kita juga melihat ya, di sini adanya, eee, dominan break. Nah, ini teman-teman, pada saat itu kita prediksikan potensinya ini akan fail ya. Nah, namun ternyata dalam minggu ini dia berhasil juga ya untuk masuk ke area 161, hampir masuk ke zona 261 karena di sini ada area bahu kirinya ya. Jadi seperti yang sudah kita analisa ataupun kita prediksikan pada hari Sabtu yang lalu. Nah, ini sebagai penghalang harga untuk melakukan penurunan karena di situ ada bahu kiri teman-teman atau bullish head and shoulder. Oke, setelah dia masuk ke area bahu kirinya, membentuk bahu kanan di sini, lalu harga melakukan kenaikan. Tetapi untuk saat ini pada H4 juga ternyata area zone ini, nah itu pun hanya di sweep juga teman-teman. Sama halnya seperti yang kita lihat tadi pada time frame daily-nya. Pada daily tadi berupa supply, nah ini pada H4 dia berupa resisten area dan itu pun masih hanya di sweep. Respon yang dihasilkan setelah harga rejection dari atas itu, teman-teman, dia ada candlestick bearish engulfing. Ya, jadi kita cek dulu bearish engulfing ini saat harga gagal breakout full body di resisten area itu muncul di sini bearish engulfing, lalu kita cek menggunakan Fibo Musang ya. Saat ini harga masih retest itu di area 75, teman-teman. Oke, di sini potensi ya, ini potensi, menurut saya ada potensi harga ini karena dia gagal breakout. Nah, ini ada potensi dia ke 161 kembali. Nah, zona 161 kembali ini nanti akan berpotensi untuk mereject harga, teman-teman. Ya, jadi kalau kita lihat juga setelah harga masuk ke bahu kiri dan dia itu pada H4 ini membentuk wave ABC, teman-teman. Ini sudah tidak asing lagi ya. Ini wave C-nya. Nah, itu sudah naik sampai pada zona itu, tapi di situ dia gagal untuk breakout area resisten ini. Ini wave ABC, wave pembalikan harga. Oke, sekarang kita akan pastikan ke time frame H1 ya, area zone ini ya. Nanti di mana kita bisa entry atau apa yang harus kita lakukan untuk minggu depan, nah itu nanti kita putuskan di time frame H1-nya. Oke, langsung kita lihat chart H1. Oke, di time frame H1-nya, coba kita cek ya untuk struktur eh, terakhirnya itu berada di sini ya. Nah, ini teman-teman. Ini ada break obstructor pada H1-nya, masih break obstructor pada minggu yang lalu ya. Oke, area di daily tadi berupa supply. Nah, ternyata itu merupakan high yang sudah valid pada time frame H1 dan langsung kita cek apakah ini full body break. Ya, ternyata ini pun di H1 dia masih hanya sweep, teman-teman. Pada daily, pada H4 sampai ke H1 ternyata rejection ini menghasilkan sweep. Jadi tidak mampu dia full body break. Nah, sehingga kita lihat tadi pada H4-nya itu ada bearish engulfing, berpotensi harga mencari area yang lebih kuat lagi, teman-teman, untuk bisa menembus area resisten yang sudah kita marking itu yang hanya di sweep. Oke, jadi untuk lebih pastinya sih menurut saya ya, tapi sebelumnya kita coba marking dulu ini high valid. Oke, itu high validitas 1 gagal di break, jadi saat ini masih di sini ya untuk area struktur terakhir ya. Ya, jadi menurut saya yang paling nyaman untuk kita tunggu sih, kalau saya pribadi sih saya lebih nyaman menunggu nanti di zona 161 ini. Nah, di zona 161 ini untuk mengambil posisi buy. Kenapa kita tidak bisa mengambil posisi sell, Bang? Kan ini potensi harga akan ke 161,8 dan di H4 ada bearish engulfing. Nah, menurut saya teman-teman lebih bagus entry di zone ini karena saat ini harga ini sedang
reject kembali ya. Jadi ini harus kita pahami area-area yang seperti ini ya. Nah, itu teman-teman. Sedang reject kembali. Ini kita tidak tahu nih teman-teman apakah nanti zone area ini kuat untuk membuat harga turun sampai di 161 ya, karena di sini sudah jelas kita lihat ya, area-area ini adalah area-area penting, key level teman-teman. Jadi kalau ini kuat, nah itu bisa aja untuk membuat bearish engulfing di daily tadi, di H4 tadi, bisa aja dia fail teman-teman. Ya, jadi itu harus hati-hati, makanya saya lebih nyaman nanti melakukan entry di 161 ini. Itu menurut saya teman-teman. Oke, jika nanti harga berhasil masuk seperti ini, untuk minggu depan yang bisa kita pantau, nah ini kita bisa melakukan entry posisi buy, lebih nyamannya menunggu pola konfirmasi di 161 ini, karena itu juga ada level support di situ ya, tepat satu level dengan 161. Nah, maka target kita, ya setidaknya kita boleh membidik sampai ke area paling atasnya di zone ini. Ya, kalau dia berhasil ke 161 ini sudah lumayan sih untuk kita ambil di minggu depan ya. Untuk jangka panjangnya ya ke area yang sudah kita marking di sini teman-teman. Kita langsung aja refine di time frame H1-nya itu berada pada candlestick ini. Oke, di sini juga masih ada area ya. Saat ini, nah harga itu berhasil reject dari zone ini dan menyisakan shadow candlestick. Itu bisa kita lihat pada zone ini. Ya, jadi menurut saya sih inilah targetnya untuk minggu depan potensi harga masuk pada zone ini. Apakah itu bisa kita lakukan entry posisi sell? Nah, itu bisa aja ya. Yang penting ada pola penurunannya jika harga masuk ke area yang sudah kita marking ini. Kalau tidak ada, maka harga ini akan menembus. Kita lihat di atas ini kita masih punya area resisten yang masih fresh, teman-teman. Oke, next-nya, jika nanti ternyata teman-teman harga ini tidak berhasil memberikan respon ataupun konfirmasi di 161-nya, nah maka ini kuat juga potensi harga masuk ke 261 ini. Kalau tidak terkonfirmasi di 161. Kalau kita lihat zone 261, nah itu area support di sini. Nah itu ya. Jadi memang harus sesuai dengan konfirmasi yang muncul ya, di mana konfirmasi yang muncul, nah baru kita bisa melakukan entry ya. Kalau ini tidak terkonfirmasi, berarti dia akan mencari area selanjutnya, yaitu di area yang sudah kita marking ini, tepat di zone 261.8. Oke, untuk selanjutnya, nah ini area terakhirnya ataupun low valid ya pada time frame H1. Kalau sampai ini di break, ya berarti ada struktur yang baru teman-teman. Berarti harga ini akan lanjut seperti ini, melakukan penurunan. Ya artinya untuk retestnya nggak berarti hanya sampai pada zone area 00 itu teman-teman. Oke, jadi itulah teman-teman yang bisa kita pantau ya, potensi pergerakan harga di minggu depan pada pair Euro USD ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit, dan tetap semangat.